Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tatahaqqaqul hasanat wa ta'til khairat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu yang berbahagia, hari ini menyambung pembicaraan muzakarah tentang amalan melawan jin. Ini adalah episode yang terakhir bagaimana supaya kita dapat menghala, mengusir jin daripada diri kita, keluarga kita, supaya tidak diganggu. Saudara-saudari yang dikasihi, yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap tempat yang kosong itu ada penghuni. Nabi telah bersabda, mafhumnya lebih kurang, di akhir zaman nanti banyak rumah-rumah jin. Nah, sekarang kita lihat di kota-kota besar, ya, di bandar-bandar, pembangunan sedang berjalan maju rancak, banyak rumah-rumah, kondominium, apartemen yang dibina oleh syarikat perusahaan, tidak laku dijual. Kadang pembeli tidak mampu membayar sepenuhnya, bank tarik, rumah-rumah ini kosong. Tidak ada yang memasukinya, yang menempatinya. Nah, inilah yang menjadi rumah-rumah jin. Nah, di Amerika Serikat, bangkrut, perusahaan real estate, perumahan, sebab tidak ada pembeli. Rumah terlalu mahal, termasuklah di Malaysia. Rumah-rumah yang kelas tinggi, yang harganya mahal, tidak boleh dibeli. Mengharapkan pembeli daripada Singapura. Saudara-saudari, kawan saya yang saya kasihi, Adil, kemudian yang lain, terima kasih atas sambutannya. Termasuklah rumah kita sendiri. Bila kita balik kampung, berhari raya, pergi keluar daerah, beberapa hari, jin masuk ke rumah. Setiap tempat, hotel, ya, yang kita ada, hotel yang kita pergi melancong, homestay, rumah-rumah tumpangan, ini semua ini ada. Jadi bagaimana supaya kita tidak diganggu oleh makhluk halus ini? Dalam Quran surah Ar-Rahman Allah telah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar. Aku jadikan manusia daripada tanah tembikar, tanah liat, dan aku jadikan jin daripada api yang bernyala. Saudara-saudari yang dikasihi Allah SWT, bila kita pergi ke sebuah tempat, atau kita pindah ke rumah baru, ya, atau kita masuk hutan untuk napak tilas, makan angin, melancong, ya, berjalan-jalan, ya. Kita pergi ke kolam-kolam untuk mandi, ya, seperti hari ini, ya, bawa anak istri berjalan ke pantai Port Dickson dekat Seremban. Kita pergi berkelah di Pulau Bali. Setiap tempat ini ada penghuni. Nah, kalau orang dulu masa kita berkawan kan, orang Jawa-Jawa, ada di bacaan-bacaan dia, bila masuk hutan, cari barang-barang, cucu numpang lalu ya. Nah, ini orang Jawa. Nah, kita orang Islam kena ada doa-doa yang dibacakan bila kita masuk ke rumah baru atau pergi berkelah, berwisata. Termasuklah air-air terjun, sungai-sungai. Ini semua ini ada benda-benda, ada makhluk-makhluk halus. Nah,
Bila kita masuk ke rumah baru, ya, atau kita menginap di hotel, di rumah-rumah tumpangan, di homestay, kita kena baca doa-doa untuk menghalau dia. Memberitahu dengan dia, saya mau masuk kemari. Mohon diizinkan, mohon dibenarkan. Jadi kamu pindah dulu beberapa hari. Apa dia? Yang pertama sekali, sampai di sebuah tempat baru, rumah baru, atau mungkin kita masuk ke hotel, homestay yang baru, ya, kita doa. Doa ini Nabi bacakan ketika Nabi hijrah ke Mekah, ya, hijrah ke Madinah. Nabi pergi umroh, Nabi pergi haji, Nabi bacakan doa ini. Setiap tempat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khaira. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan. Kebaikan kampung ini, bandar ini. Wa khaira min ahliha. Dan kebaikan orang-orang di kampung ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan di dalamnya. Jadi, bila kita pindah ke sebuah tempat, kita pergi melancong, kita pergi berjalan, balik kampung, ke Rantau Prapat, ke Kota Medan, ke Jakarta, ke Kuala Lumpur, ya. Kemana kita pergi yang itu bukan tempat tinggal kita, kita berdoa agar Allah SWT berikan kita kebaikan. Dan kemudian dengan doa ini disambungkan lagi, wa a'udzubika, ya Allah, jagalah aku ya Allah, lindungilah aku dan ahli aku ya Allah, min syarri, daripada kejahatan, hazihil qaryah, daripada orang-orang kampung ini, min syarri ahliha, daripada kejahatan orang-orang kampung ini, orang-orang bandar ini, orang-orang kota ini, wa syarri ma fiha, dan daripada kejahatan yang di dalamnya. Ya. Nah, jadi bila kita berdoa begini, Allah berikan kebaikan, tidak kena musibah, tidak ada orang hasad dengki kepada kita. Tidak ada kejahatan daripada jin dan manusia yang menghancurkan kita. Tidak ada yang mencuri rumah kita. Tidak ada yang mencopet rumah kita. Ini doa, lagi sekali. Allahumma inni as'aluka khaira. Senang aja. Ya Allah, berikan aku kebaikan, khair. Min hazihil qaryah, daripada kampung ini, bandar ini. Wa khaira ma fiha, wa khaira ma ahliha. Wa a'udzubika min syarri hazil qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ma ahliha. Ya Allah, jauhkan aku daripada kejahatan kampung ini, kejahatan orang-orangnya, dan kejahatan apa yang di dalamnya. Ya. Terima kasih kepada Pak Ihsan Sinaga, Puan Raza Kuai yang telah memberikan sambutan. Ini doa ini dibaca. Bila kita outstation keluar daerah, kita pergi keluar daerah, kita balik kampung, kita pergi kemana-mana, ini dibaca setiap kita sampai sebuah tempat. Malah kalau kita pergi katakan pergi ke Pineng, kita pergi ke Kelantan, ada RNR namanya, tempat istirahat sementara kita singgah untuk menyambung berikutnya. Kalau kita nak pergi ke Pulau Bali, nak pergi ke Aceh, ya, kita singgah makan minum di sebuah stesen bus, ya, di penginapan, singgah mandi-mandi, itu dibaca doa ini. Kadang-kadang kita tidak tahu bila kita singgah di sebuah tempat untuk makan minum, berehat, isi minyak, belanja, di situ barang-barang kita tertinggal, barang-barang handphone tertinggal, ya, emas kita terjatuh. Ini dibaca doa nih. Allahumma inni as'aluka khaira ma fiha wa khaira ma ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika syarri min hazi qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ma ahliha. Yang keduanya, sampai di sebuah tempat, kita kena azan. Bukan azan ini hanya untuk orang kata masuk waktu sembahyang. Azan ini adalah satu doa yang boleh menghalau jin. Ini doa, azan, ya, panggilan. Sehingga mana-mana jin, setan dengan doa ini dia akan lari. Masuk ke dalam gua-gua, kata Nabi, sambil terkentut-kentut. Nah, itu dia. Jadi kita masuk ke rumah baru, masuk ke hotel, masuk ke homestay, masuk ke tempat kawan-kawan, masuk ke rumah saudara-saudara mara, masuk ke rumah sanak famili yang kita ada kenduri kawin, kenduri kendara, kita baca doa tadi.
Nah, kalau itu hotel, rumah yang baru, rumah yang kosong, kita azankan. Sekali saja. Bila diazankan, kita nak beritahu kepada makhluk halus tersebut, kami mau numpang di sini selama 3 hari, 3 malam, atau 2 hari, atau 1 malam. Nah, bacalah doa yang Nabi ajarkan setiap hari kita mesti baca, setiap pagi dan petang. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Kemudian, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tidak ada kemalangan berlaku, tidak ada eksiden berlaku, tidak ada perkara-perkara yang merusak diri kita berlaku bila kita baca doa ini. Sehingga sahabat Nabi ada anaknya yang digigit oleh lebah, anaknya digigit oleh tawon, ya, tapi tak bengkak pipinya. Dia baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa 3 kali dibaca. Dan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Nah, jadi Khalid bin Walid sahabat Nabi pernah mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya susah mau tidur di malam hari. Kadang pukul 3 pagi baru tidur. Kadang pukul 2 pagi baru tidur. Banyak ini berlaku. Ini penyakit akhir zaman. Orang tua-tua ramai. Malah anak-anak kita pun ramai juga yang tidak boleh tidur malam. Kenapa tidak boleh tidur malam? Tidak bisa tidur malam karena ada gangguan. Maka Nabi ajarkan doa ini kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya, 3 kali dibaca sebelum tidur. Setelah dibaca oleh Khalid bin Walid, maka dia mengadu kepada Nabi setelah seminggu, ya Rasulullah, saya cukup lena tidur. Cukup nyenyak tidur. Sehingga bila saya tidur dekat kandang harimau pun, kandang harimau, saya akan tidur dengan lena. Jadi orang kalau tak boleh tidur, itu ada gangguan. Dia baca doa ini. Ya. Dan kemudian ada satu case yang berlaku beberapa hari lepas, 2 hari lepas di Rawang. Datang orang kepada saya mengadu masalah pekerja dia histeria, menjerit-jerit, ya, masuk makhluk halus di sebuah tempat yang baru. Nah, setelah kita datang ke situ, bagi kita yang kita ingin mengobati orang lain, satu masa nanti saya minta saudara-saudari semua yang mendengar kuliah ini, amalkan amalan sehingga kita boleh menjadi orang yang menyembuhkan orang lain. Jangan sampai kita percaya kepada bomoh, pada ustadz-ustadz, sehingga kita menduakan Allah SWT. Tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengusir jin, yang bisa mengusir makhluk halus. Ustadz pun dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita mengamalkan agama, kita amalkan amal-amal ruqyah, kita bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah pergi ke Batam, sebuah tempat, saya tidak bilang di mana daerahnya. Kawan saya masuk jin. Ini kisah ini berlaku tahun 2003. Kawan masuk jin di sebuah taman perumahan. Dia pergi jumpa ustadz. Saya kenal ustadz tersebut. Jadi kawan ini bilang pada saya, Pak, saya minta agar ustadz itu menyembuhkan anak istri saya yang kemasukan jin. Ustadz itu dia scan. Dia bisa baca berapa ekor jin dalam rumah. Maka dia bilang pada kawan saya ini, rumah kamu ada 6 ekor jin. 1 ekor jin dia minta upah 1 juta rupiah. 300 ringgit. Kalau 6 ekor jin, 6 juta. Kita pikirlah balik 6 juta rupiah tuh, 2.000 ringgit itu yang mahal. Bagi orang yang tidak ada uang, bagaimana dia mau menyembuhkan jin daripada anak-anak dia? Jadi orang menjadikan bisnis, menjadikan sumber pendapatan. Secara pribadi saya bila orang bagi hadiah, kita terima. Tapi jangan jadikan pendapatan bisnis. Ini namanya menyiksa orang-orang miskin. Menzalimi orang-orang susah. 1 ekor jin, 1.000 ringgit, 1 juta rupiah, 300 ringgit.
Kalau 6 ekor jin, 6 juta 2.000 ringgit. Mana mau cari? Gaji kita pun 2.000 sebulan. Jadi kalau kita ada amalan, kita sendiri bisa menghalau. Kita bisa mengusir dia. Ya. Saudara-saudari yang dikasih Allah Ta'ala, Nabi telah bersabda, jin ini macam anjing, minta maaf. Artinya apa? Jin ini dia berani, tapi dia penakut. Sama seperti kita manusia. Dia macam berani, tapi penakut. Kata orang Medan, mof, gertak aja. Gertak sambal. Jin macam gitu. Kalau kita takut, dia makin berani kepada kita. Nah, kalau kita berani, dia takut. Nah, bila ada orang terkena gangguan, pertama sekali kita ambil uduk daripada rumah. Dah, solat 2 rakaat. Kalau tidak solat, kita berdoa. Apa doanya? Doa yang tadi pagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru 3 kali dengan a'udzubi kalimatillah 3 kali. Minta bantu Allah SWT. Ya Allah, saya akan bantu hamba-Mu ya Allah. Sembuhkan dia. Baca ayat kursi 7 kali. Sampai ke rumah orang yang terkena. Tambah lagi 11 kali. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi terus sampai kepada orang tersebut. Nah, bila orang itu sedang menjerit, bermakna ada gangguan di dalamnya. Kalau dia diam, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia sudah sembuh atau belum sembuh. Nah, sampailah ke tempat orang yang sakit tersebut. Jangan bacakan dulu ayat-ayat ruqyah. Kita dakwah dulu. Sebab semua makhluk ini dengan dakwah itu dia akan lemah. Menjadi kecut. Setan dalam diri Nabi pun ada juga. Kata sahabat, ya Rasulullah, dalam diri kamu ada setan. Ada? Ada jin? Ada? Tapi dia sudah kecut, sudah mengecil, sudah takut. Kena aku dakwah dia. Jadi setan ini, bila kita dakwah kebesaran Allah SWT, dia akan takut. Kita cakap dengan dia, sebut nama Allah pertama sekali. Allah SWT Maha Kuasa. Allah Maha Besar. Allah SWT Maha Kaya. Kita ini miskin. Allah SWT Maha Kuasa. Kita ini lemah. Kita dakwah kebesaran Allah berkali-kali kepada manusia tersebut yang kena penyakit jin, yang kena histeria. Ya, kita cakap dengan dia berkali-kali. Allah SWT Maha Kuasa. Allah SWT Maha Besar. Allah SWT Maha Pengasih. Berkali-kali cakap dengan dia, 10 kali, 11 kali. Jadi bila kita dakwah perkara iman, dakwah kebesaran Allah SWT, maka dalam diri kita iman kita bertambah, dan dalam diri dia juga imannya bertambah, jin akan takut, jin akan lari. Tetapi kalau kita tidak mau dakwah begini, jin akan mempermainkan kita. Sudah dakwah dia berkali-kali, cakap dengan dia tentang kebesaran Allah SWT, dan cakap tentang dia, tentang kehebatan Allah SWT, dakwah dia tentang Allah SWT Maha Kuasa. Setelah kita dakwah dengan dia, kemudian kita mintalah kawan kita azan. Azan seorang, azan ini adalah untuk menolak gangguan jin, menghalau dia. Kawan kita seorang suruh azan. Masa azan itulah kita baca ayat ruqyah. Ayat ruqyah ini banyak. Tuan-tuan, puan-puan semua, bapak, ibu, saudara-saudari sudah tahu semua. Boleh cari dekat Google. Tetapi saya secara pribadi, daripada mulai Al-Fatihah, ya, surah Al-Baqarah 1 hingga 5, wa ilahukum, ayat kursi, amanur rasul, syahidallahu, ada surah jin, ada surah Roman. Itu namanya disebut dengan manzil. Manzil ini ada 30 surah, diambil sikit-sikit. Dibacakan. Dalam lebih kurang 10 menit habis. Kalau kita hafal. Ini dibacakan dekat tengkuk, belakang sini. Karena jin itu akan bertumpu di sini. Mana-mana jin dia akan duduk dekat sini. Nabi itu ada khatamun nubuwah di sininya. Di sebelah kiri dia tersebut ada tempat untuk jin bersarang. Kita bacakan dekat tengkuk dia. Setelah kita bacakan, kita tiupkan ke dalam tengkuk dia, ya, dan kita tiupkan juga kepada air putih. Air putih tersebut kita tiupkan, udah? Kita tiupkan air putih tersebut. Setelah itu kita minumkan kepada pesakit. Kalau dia minum air tersebut, bermakna dia sudah sembuh.
Tapi kalau dia muntahkan, dia tolak air tersebut, bermakna dia masih lagi ada di dalamnya. Ya, terima kasih kepada Hanif Nasran yang telah memberikan sambutan. Nah, kalau kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat manzil atau ma'asurat di dalam tengkuk dia dan di dalam air minuman, setelah kita bacakan, kita bagi dia minum, jikalau dia minum, dia sudah sembuh. Nah, kalau dia tak minum, bermakna dalam tubuhnya itu ada lagi. Ya, ada lagi. Sebab itulah bila begitu berlaku, kita kena, sebagian orang dia berdialog. Ya, kata, kalau saya secara pribadi saya bilang, hendaklah kamu keluar daripada sini. Kadang-kadang dia akan jawab, suaranya bukan suara orang perempuan tersebut, suara orang lain. Kadang suara orang tua-tua, kadang suara laki-laki. Dia bilang, saya tak mau keluar. Saya sudah berkawan dengan dia selama 2 tahun. Ternyata perempuan ini tinggal di rumah flat, kondominium, apartemen. Tingkat atasnya kosong, kanan kirinya kosong. Inilah gangguan. Yang keduanya, kenapa perempuan suka diganggu? Kebanyakan perempuan ini hatinya lembut, sensitif. Suka merajuk, suka menyendiri. Jadi kita mesti merasakan happy. Kalau kita terlalu sensitif, lembut, suka merajuk, suka bersepi, suka menyepikan diri, tidak mau bercampur dengan orang lain, kita suka melamun, ini mudah diganggu oleh jin. Yang keduanya, perempuan ini tidak jaga sembahyang. Orang kalau tak jaga sembahyang, maka masuk jin dalam hatinya. Karena dia kosong hati ini. Bila hati ini ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir, hari-hari, jin takut. Nah, sekarang masalahnya dalam diri kita tidak ada sembahyang. Tak jaga sembahyang, tidak mengaji Quran, tidak berzikir, tidak macam-macam. Jadi hati kita kosong daripada ayat ilahi. Maka kita diganggu oleh jin. Ya. Nah, kalau kita bagi minum, kita berikan dia minum, air manzil ini, air ruqyah ini, dia minum, dia sudah sembuh. Terakhir sekali, kita kena tutup dirinya agar tidak dimasuki oleh jin. Sebab orang-orang yang sudah pernah kena penyakit histeria, itu jin sudah berikan rimak, tanda. Orang ini bisa diganggu berkali-kali. Jadi kalau dia pernah kena 10 tahun, jin akan serang lagi umur 12 tahun. Akan serang lagi umur 14 tahun. Akan serang lagi umur 16 tahun. Jin akan serang dia. Dia ibarat rumah sewa. Jadi kita yang sudah menyembuhkan mereka, dia sudah sadar, dia sudah bisa minum air ruqyah, air bacaan manzil, kita pangkahlah tangannya. Ya. Kalau saya pangkah tangan ini, dikalikan tangannya dengan kayu. Nah, ini kayu nih. Ya. Kayu ini boleh dibeli di kedai-kedai toko Islamik. Ini ditakuti oleh jin. Dan kemana saya pergi, saya akan bawa benda ini. Ini sunnah Nabi. Jin tak takut dengan ini, jin takut kepada sunnah Nabinya. Ini makhluk, tak ada kuasa. Allah yang berkuasa. Tapi karena kita ikut sunnah Nabi, dia takut kepada sunnah Nabi. Jin. Inilah kita pangkah kepada kalim ininya, tangannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanan dan kiri. Ya. Dan kaki. Dua-dua. Dekat ujung ini dipangkah. Nah, kalau kotor dibasuh. Jadi ini diantara benda yang ditakuti oleh jin, sunnah Nabi. Nah, perempuan-perempuan ketika dia uzur, dia tidak bisa sembahyang, tidak bisa mengaji, tidak bisa dia berzikir. Apa yang dia mesti baca supaya dia tak diganggu oleh jin? Nah, ketika tidur dia pakai celak mata. Banyak orang tidak tahu bahwasanya celak mata itu adalah ditakuti oleh jin. Maka tuh sunnah Nabi kita tidur pakai celak mata. Pakai celak mata di sini. Bagi perempuan, laki-laki boleh juga. Karena celak mata ini sunnah Nabi ketika tidur. Itu ada cara-caranya. Kanan 3, kiri 2. 1, 2, 3, 1, 2. Ada setengah kali 4, 7 kali. Nah, memakai celak mata ini ketika tidur itu akan ditakuti oleh jin.
Jadi kita mesti yakin dengan sunnah-sunnah Nabi. Maka Allah Ta'ala akan pelihara kita. Jadi kasus-kasus yang berlaku itu ada terlibat kepada perempuan. Penyakit gangguan jin ini kenapa? Karena mereka hatinya sensitif, lemah lembut, suka merajuk, suka menyendiri, suka stres, menghadapi masalah. Jadi kalau hati orang yang beriman, sholat berjemaah, dia sholat duha, dia berzikir, dia baca Quran, itu ada gangguan. Tapi ada juga orang yang beragama diganggu juga. Pasal apa? Kenapa? Karena hati kita kotor, dendam. Dendam ini kepada seseorang itu tidak boleh, itu adalah sumber untuk datangnya jin dalam diri kita. Jangan ada rasa dendam pada orang lain. Jangan ada rasa dengki pada orang lain. Jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan stres. Jangan banyak pemikiran, depresi. Jadi kalau kita buat begini, kita akan mendapatkan kesembuhan daripada penyakit gangguan jin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, puan-puan, tuan-tuan yang berbahagia, ada kala rumah yang kotor itu adalah tempat untuk jin bersarang. Jadi kita mesti bersihkan rumah kita, bersihkan hati kita, ya. Kemudian bersihkan diri kita. Jangan sampai tak mandi berhari-hari, ya. Inilah jin akan datang kepada diri kita. Nah, macam mana kita tahu jin itu mengganggu kita? Macam mana jin itu mengganggu kita? Satu adalah kita selalu pegal linu, capek, letih, penat. Kadang-kadang kita pergi sana kemari, balik-balik ke rumah, pegal, capek, penat, letih. Atau ada gangguan. Ada orang yang kena penyakit slip disc, katakan, tulang belakang sakit. Sudah jumpa dokter, tidak ada puncak dia, tidak ada pengobatan dia. Ini gangguan juga. Nah, jadi kalau kita begini, kita mesti ada amalan yang boleh menolak dia. Inilah bacakan manzil. Ma'asurat, ayat kursi 41 kali. Ditiup dalam air. Diminumkan. Jadi jin ini kalau dia tidak mau keluar, kita boleh bunuh dia. Kita cakap dengan dia, kalau kamu tidak keluar saya akan membunuh kamu. Saya sudah bagi warning, bagi amaran, bagi ancaman. Dia akan keluar. Kalau dia tak mau, dia akan mati sendiri. Kita minumkan air manzil ini dalam diri kita, masuk dalam perut. Jadi ada orang yang dia itu diganggu oleh jin itu adalah capek, penat, letih. Ini satu di antaranya. Yang keduanya orang yang emosi. Panas baran. Banyak orang yang panas baran, emosi. Ya. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marah ini dibenarkan dalam agama, tapi jangan terlalu marah. Sampai tidak boleh terkontrol, tidak boleh terkawal. Jadi kalau kita marah itu dibenarkan, tapi jangan kita tidak bisa kontrol, dikontrol marah tersebut. Kalau dia marah terus, marah kepada anak istri, marah kepada kawan-kawan, marah kepada anak buah, marah kepada pekerja, ini ada gangguan di dalamnya. Nah, kalau bos kita diganggu oleh jin, apa kita buat? Bawalah Sofia jin. Kita bacakanlah Al-Fatihah. Al-Fatihah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim itu diulang 41 kali. Ar-Rahmanirrahim, 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 Ar-Rahmanirrahim 41 kali. Kemudian sambung Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ketuk pintu kantor dia, ketuk pintu pejabat dia. Nah, kita tiupkan. Insya Allah dia akan lembut kepada kita. Dia tak marah-marah kepada kita. Ya. Nah, jadi beginilah. Nah, bila kita pergi sebuah tempat, kita baca doa, Allahumma inni as'aluka khaira
min hazi qarya wa khairu ma fiha wa khairu ma aliha wa na'udzubika syarri ma fiha wa syarri ma aliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, berikan aku kebaikan daerah ini, kebaikan kota ini, kebaikan orang kampung sini, dan kebaikan orang yang di dalamnya. Dan aku berlindung ya Allah daripada kejahatan orang kampung ini, kejahatan bandar ini, kejahatan apa yang di dalamnya. Ini dibaca doa nih. Ya, bila kita pergi ke rumah baru, tempat yang baru, pergi ke hotel, pergi ke rumah tumpangan. Setelah itu kita azankan. Setelah azan, baru kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. 3 kali dengan a'udzu bikalimatil tammah. Nah, gangguan yang lain itu kita akan nampak itu kepada anak kita. Bila anak kita malam-malam menangis, tidak bisa tidur, itu diganggu juga. Bila anak kita menangis, tidak bisa tidur di malam hari, mungkin rumah yang baru atau balik kampung, ini dibacakan 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kali dibaca dengan doa a'udzu bikalimatil tammah, 3 kali tiupkan kepada dia. Kepada anak yang menangis ini. Nah, jadi anak ini menangis ada gangguan juga. Tapi kadang-kadang nangis pun nangis juga, walaupun udah dibacakan ayat ruqyah, dah ambil lah, peluk lah, tidur. Baru dia tidur dengan lena, dia pelukan-pelukan juga daripada mak ayah dia. Yang ketiganya kalau saya letakkan kayu siwa nih, ini saya kayu siwa ini saya letakkan dekat kepala anak baby. Ini diantara ditakuti oleh jin karena ini sunnah Nabi. Ini banyak manfaat dia. Ini obat penyakit ahmar. Di dekat Eropa, Perancis, ini sudah dikaji. Dalam siwa ini ada 70 zat untuk menyembuhkan segala penyakit. Termasuklah penyakit leukemia, darah putih. Ini siwa, sugi namanya. Ini di Perancis sudah dikaji 70 kebaikan. Dan orang yang selalu bersiwa ini, dia tidak akan mengantuk bawa mobil, bawa kereta. Dan orang yang suka bersiwa ini, itu mudah bercakap. Satu lagi di antara gangguan jin yang kita boleh dapat detek, kita dapat tengok dalam diri kita diganggu oleh jin itu apa? Orang yang suka bercakap itu gagap. Mana yang cakap dia itu gagap, dia tidak boleh lancar. Kadang-kadang takut untuk bercakap. Guru-guru besar, kepala-kepala sekolah, pensara-pensara, orang-orang yang suka bercakap itu diganggu. Inilah diantaranya, ini adalah kegunaan dia untuk memudahkan kita bercakap lancar dengan siwa nih. Ya. Nah, jadi kalau kita buat begitu, kita akan baik. Tapi paling penting adalah jaga sembahyang di awal waktu, jaga sholat malam, ya. Kita bacakan manzil hari-hari sebagai persiapan. Jangan kita bacakan manzil ma'asurat ketika kita nak menyembuhkan orang terkena jin. Ini jadikan amalan harian. Jadi kita hari-hari baca manzil, hari-hari baca ma'asurat. Ayat manzil itu ada dalam Google ada. Manzil itu daripada mulai Al-Baqarah 1 hingga 5, ayat kursi, wa ilahukum, aman itu dibaca hari-hari. Puan-puan dan tuan-tuan, saudara-saudari akan tengok bila kita baca manzil ini hari-hari, kita akan jadi orang yang berani. Jadi orang yang berani bercakap, berani jumpa dengan pengarah, berani segala-galanya berani. Yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi demikian sajalah lebih kurang. Ini episode terakhir macam mana kita nak menyembuhkan orang yang terkena jin. Ya, diazankan, dakwahkan, azankan dia, bacakan manzil dalam air minuman dan dekat tengkuk dia kita tiupkan manzil tersebut, kita minumkan dalam mulutnya. Bila dia sudah minum, dia sudah sembuh. Kalau dia tidak mau minum, berarti ada lagi dalam perutnya. Azankan lagi, baca lagi manzil sampai dia keluar. Dia kan keluar. Setengah orang dia tangkap itu jin masuk dalam botol, dia buang jauh-jauh. Nah, itu masing-masing secara pribadi lah. Nah, jadi jangan kita takut dengan makhluk halus tersebut. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh belaga